Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristiana SSI dari SMP Negeri 1 Karangwas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi praktik baik tentang pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, tema kearifan lokal. Judul yang saya ambil adalah mengangkat potensi lokal yang unik, estetik, dengan nilai ekonomi menarik. Ibu bapak yang saya hormati, secara mengejutkan beberapa waktu yang lalu kita mengalami pandemi COVID-19 yang mengubah banyak hal dalam kehidupan kita. Salah satunya di dunia pendidikan. Bapak ibu yang biasanya melakukan tatap muka langsung dengan peserta didik harus melakukan pembelajaran jarak jauh. Kita pun dituntut untuk menyesuaikan atau beradaptasi dengan keadaan, yaitu dengan memanfaatkan teknologi untuk mempermudah proses pembelajaran. Orang tua pun memfasilitasi anaknya dengan menggunakan HP sebagai salah satu sarana komunikasi yang terjangkau untuk menjembatani komunikasi yang terjadi antara sekolah dan peserta didiknya. Di sisi lain, penggunaan HP mempunyai dampak yang besar bagi anak. Mereka dengan mudahnya dapat mengakses berbagai informasi dari daerah lain. Dikhawatirkan mereka lebih memahami daerah lain daripada daerahnya sendiri. Adanya materi proyek penguatan profil pelajar Pancasila menjadi salah satu jawaban dari kekhawatiran ini. Di kelas 7 semester 1, tema yang pertama adalah tentang kearifan lokal. Di awal pelaksanaan, kami memberikan pertanyaan pemantik kepada peserta didik. Pada awalnya, siswa bingung untuk menjawab pertanyaan pemantik ini karena kebanyakan waktu mereka adalah berada di dalam rumah pada saat pandemi. Mereka mencari informasi dengan berbagai cara. Mereka melakukan wawancara dengan masyarakat. Mereka juga bertanya dengan orang tuanya ataupun berselancar di internet. Dan ternyata hasilnya sangat mengejutkan. Ada banyak kearifan lokal yang ada di Desa Taman Sari. Contohnya, adanya situs-situs bersejarah peninggalan masa lampau yang belum banyak diketahui masyarakat luas. Kemudian ada pula motif-motif batik Taman Sari yang ternyata mempunyai nilai estetik yang sangat tinggi. Ada juga tradisi-tradisi adat, misalnya cowongan, begalan, mitoni, dan sebagainya. Setelah peserta didik menjawab pertanyaan pemantik ini, kami memberikan angket kepada peserta didik, yaitu jenis kearifan lokal apa yang ingin mereka pelajari lebih lanjut. Di tahun pertama pelaksanaan P5 di sekolah kami, yaitu tahun pelajaran 2022-2023, peserta didik memilih mempelajari tentang situs-situs bersejarah yang ada di sekitar sekolah. Judul yang kami pilih adalah Situs-situs Bersejarah, Melestarikan Peninggalan Masa Lampau untuk Kejayaan Masa Depan. Tujuan dari P5 ini adalah agar peserta didik dapat memahami situs-situs bersejarah yang ada di dekat mereka, dapat menjaga dan melestarikannya, serta diharapkan dapat menyebarluaskan informasi tentang situs bersejarah ini agar lebih dikenal oleh masyarakat umum. Aksi nyata yang dilakukan peserta didik adalah membuat brosur, poster, artikel, ataupun video yang mereka posting di sosial media. Ibu bapak, di tahun kedua pelaksanaan P5 di sekolah kami, sebagian besar siswa memilih jenis kearifan lokal yang berbeda, yaitu batik Taman Sari. Judul yang kami pilih adalah Pesona Batik, Warisan Budaya Indonesia di Taman Sari. Ini batikku, mana batikmu? Tujuan dari P5 ini adalah agar peserta didik dapat mengetahui motif-motif batik yang ada di Desa Taman Sari, dapat menjaga dan melestarikannya, serta mengenalkannya ke masyarakat umum. Ketika masyarakat umum mengenal batik Taman Sari, mereka pasti akan melihat desainnya yang begitu estetik, unik, dan elegan, dan mempunyai keinginan yang kuat untuk membelinya. Aksi nyata yang dilakukan peserta didik di tahun kedua ini adalah mereka praktek secara langsung membuat sapu tangan dengan motif batik Taman Sari. Setelah selesai membuat sapu tangan, mereka melanjutkan dengan membuat taplak meja dengan ukuran 1 meter x 1 meter dan menggunakan motif batik Taman Sari. Ibu bapak, tujuan dari pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila
tema kearifan lokal ini sudah mulai tampak hasilnya. Pada peringatan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2023, Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas menyelenggarakan pameran P5. Kami memamerkan hasil karya siswa berupa brosur situs-situs bersejarah yang ada di sekitar sekolah. Ternyata antusias dari pengunjung sangatlah tinggi. Hal ini dibuktikan dengan adanya banyak pertanyaan dari para pengunjung stand kami. Bahkan banyak di antara mereka yang ingin mendatangi langsung situs-situs bersejarah yang ada di Desa Taman Sari ini. Untuk kearifan lokal di tahun kedua dengan tema batik, contoh nyata dari keberhasilan proyek ini adalah semakin banyak masyarakat yang tahu tentang pesona batik Taman Sari. Tentunya mereka mendapatkan informasi ini dari infografis yang dibuat oleh siswa ataupun video yang mereka posting di sosial media. Ibu Bapak, banyak hal menarik yang kami alami setelah adanya pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila tema kearifan lokal ini. Contohnya adalah meningkatnya rasa percaya diri peserta didik dengan daerah asalnya. Mereka tidak boleh berpikiran bahwa mereka minder karena berasal dari desa, berasal dari sekolah pinggiran. Tapi ternyata banyak potensi lokal yang bisa mereka kembangkan. Hal positif lain yang kami dapatkan adalah meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap sekolah. Mereka melihat sendiri proses P5 ini berlangsung. Bahkan untuk kegiatan outing kelas, narasumber yang kami gunakan juga merupakan penduduk asli Taman Sari. Terakhir, dengan semakin banyaknya masyarakat yang mengetahui tentang kearifan lokal yang ada di Desa Taman Sari, diharapkan perekonomian dari masyarakat sekitar akan meningkat. Demikian pula dengan ketertarikan masyarakat terhadap batik Taman Sari. Motifnya yang unik, estetik, dan elegan ternyata mempunyai nilai ekonomi yang sangat menarik. Bapak Ibu, di akhir setiap kegiatan kami terbiasa untuk melakukan refleksi dan umpan balik. Berikut ini, mari kita simak umpan balik yang disampaikan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Karanglewas, Ibu Dwi Riani Dharma Setianisi, SPD MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Karanglewas menyatakan bahwa kegiatan P5 di SMP Negeri 1 Karanglewas yang telah berjalan selama 2 tahun telah berjalan dengan baik, semua dikarenakan perencanaan yang baik. Perencanaan yang telah dilakukan yaitu pemilihan tema disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik sesuai dengan lingkungannya, dan juga menyertakan peserta didik dalam identifikasi dan penentuan topik, sehingga materi yang disampaikan atau dipilih oleh peserta didik benar-benar bisa dilaksanakan dengan baik. Kemudian fasilitator juga sudah memilih bahwa tema kearifan lokal itu bisa bermacam-macam topik, sehingga ada variasi dari tahun sebelumnya ke tahun berikutnya, dan sudah terbukti ternyata jika perencanaan disesuaikan dengan kebutuhan siswa sangat bermanfaat bagi kegiatan itu sendiri dan bisa memberikan keterampilan yang bermakna bagi peserta didik kami di SMP Negeri 1 Karanglewas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, jika kita menghendaki peserta didik kita menjadi pembelajar sepanjang hayat, maka sebagai pendidik pun kita juga menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jika kita ingin peserta didik kita mempunyai pola pikir bertumbuh, maka kita pun demikian adanya. Jadi, jangan takut untuk memulai sesuatu yang baru. Yang penting kita rencanakan dengan matang, kita laksanakan dengan optimal, dan terakhir, kita membuat refleksi dan umpan balik. Refleksi bisa kita gunakan untuk membuat penilaian dari kinerja kita sendiri. Umpan balik dari orang lain sangat penting untuk perbaikan pada perencanaan kegiatan selanjutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kritik, saran maupun masukan yang positif sangat saya harapkan untuk perbaikan kegiatan selanjutnya. Tetap semangat Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.